KPK ini harus kita minta, kita tuntut untuk nanti meninjau kembali gitu. Mereka mulai bocorin, mereka mulai lapor ke kita. Jadi Pak, dulu itu sebenarnya Bapak itu ditipu, kira-kira gitu loh. Gimana ditipunya? Karena saya lihat ada apa ini, negara ini ribut terus. Jadi kami ingin lebih independen melihat kasusnya. Kami sudah pelajari, tapi belum sampai pada kesimpulan. Saya ingin menyampaikan kembali bahwa saya pernah menulis buku ini tahun 2017. Sudah 2 tahun lebih. Dan saya yakin KPK akan kerja profesional. Kalau nggak ketemu ada, jangan kan untuk nyolong. Niat nyolongnya kagak ketemu, kamu mau ngapain gitu loh. Lembaga saya ini, Pengkajian Independen Kebijakan Publik, telah memperoleh laporan BPK resmi. Apalagi kan DPR katanya membentuk atau merubah undang-undang KPK untuk supaya KPK-nya lebih baik. Ini bukti sangat jelas. Jadi saya kira biar KPK saja yang melakukan penyidikan. Tapi saya terus terang, saya bukan pro Ahok, bukan anti Ahok. Saya akademisi, jangan dilihat dari sudut itu ya. Lembaga kami tidak akan mendahului. Tapi kalau lembaga kami diminta KPK memberikan hasil kajian, kita akan berikan. Kita sampaikan pada Ahok, kita sampaikan pada KPK, sampaikan pada BPK, sampaikan pada Barreskrim, silahkan kaji. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Bahwa mereka itu justru bukan mengusut kasus-kasus dugaan korupsi Ahok, tapi mencari berbagai alasan untuk melindungi Ahok. KPK itu independen, nggak bisa dipengaruhi siapapun. Kamu mau bawa 1 orang, 1000 orang anggota DPRD tetap nggak berpengaruh. Jadi tolong KPK juga harus teliti. Saya apresiasi, sangat hati-hati KPK. Tidak berani mengatakan ada indikasi. Hanya mengatakan kita sedang mencari niat jahat. Niat jahat itu tidak melihat pada orang, pada perbuatan. Itu hukum. Kalau bicara hukum itu, orang diproses di pengadilan, kalau minimal ada 2 alat bukti, itu bisa diproses. Ini jangan sampai penjahat hanya karena tidak ditangkap polisi, kemudian dia orang baik. Untuk kasus sumber waras ini, alat buktinya itu sudah lebih dari 3 sebetulnya. Jadi siapa lebih kuat? Audit. Harus audit, nggak bisa Anda mengklaim Anda ngomong, mesti audit. Dan saya percaya BPK, maaf ya, harus percaya BPK. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan BPK adalah lembaga auditor satu-satunya di Republik. Kalau kita nggak percaya pada lembaga negara yang diatur konstitusi, pada siapa lagi kita harus percaya? Apa auditor asing? Pricewaterhouse? Apa seperti itu? Kan enggak. Berarti dari sisi profesional oke. Dari sisi hukum nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah dong. Kalau itu dia bikin clear, belalah saudara Basuki dengan terbuka. Termasuk Bung Fahri Hamzah. Saya akan bela kalau itu tidak ada kesalahan. Jadi saya nggak a priori ini terjadi suatu tindak korupsi karena saya nggak mau mendahului KPK. Saya tunggu KPK sampai kemana hasilnya. Nanti kita adu dengan kajian kami dari sudut perdata, tata negara, dan pidana. Mudah-mudahan tidak ada korupsi. Mudah-mudahan. KPK ini harus kita minta, kita tuntut untuk nanti meninjau kembali gitu. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di Rumah Sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini udah kedaulatan rakyat. Kita kadang-kadang mesti tahu kelas kita, Egy. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Itulah kau, Egy. Masuklah kau 3 bulan. Orasi Egy Sujana di Rumah Kertanegara 17 April 2019 mengantarkan dirinya menjadi status tersangka makar di Polda Metro Jaya.
Baik. Jangan Seandainya begini Pak Egy. Negara hormati. Santai aja Egy ya. Nanti mau buka Kami mohon ya Allah, cabut kekuasaan Presiden Republik Indonesia yang tidak amanah, yang munafik, yang banyak bohong untuk rakyat Indonesia. Kalau tidak mau, Allah akan bertindak. Harapan kami mengazab kalian semua itu, termasuk DPR RI. DPR sadarlah. Dan DPR sadarlah. Tapi kiai jual agama busuk, makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi badan ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku takut Egy gala-gala ada udang di balik batu. Jokowi fakta sudah banyak bohong, sudah jelas banyak bohong. Semua rakyat menyaksikan kebohongan ini. Kalau nggak ada pasal gitu, semua kayak Jokowi, semua kayak Sujana, dapat lagi presiden kita kerja. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Orang sukses dibilang penjilat, orang gagal masuk penjara kalau menghina. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Itulah kalimat penutup yang fenomenal dari seorang Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan nama Ahok. Itulah titik di mana keadilan di negeri ini benar-benar mati. Egy Sujana mengalami kecelakaan tunggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Egy yang saat itu mengendarai mobil Pajero Sportnya mengalami kecelakaan hingga dirawat di Rumah Sakit Cibinong. Kendaraan itu pun dikendarai sendiri oleh Egy Sujana. Benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan terus berlanjut ataukah justru berakhir dengan pedih. Begitu juga dengan perjalanan pernikahan Aagim dan istri pertamanya Teh Nini. Satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4 tahun kurungan kepada Rizik Syihab dalam kasus tes usap RS UMI Bogor, Jawa Barat. Vonis ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun penjara. Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Keadilan ditegakkan, jangan sampai kita sibuk memikirkan Pak Ahok, tapi lupa kepada keadilan akhlak kita sendiri. Tak akan nanggung dari apa yang kita lakukan, bukan nanggung dari yang orang lain lakukan. Benar tidak hadirin? Jakarta benar-benar genting saat itu. Terjadi polarisasi yang kuat yang sangat mudah dibenturkan supaya negeri ini terbakar. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Karena ini udah kedaulatan rakyat. Sudah terlalu lama negara ini diteror oleh kelompok-kelompok pemecah belah bangsa. Mereka sudah lama menyebarkan ketakutan dan kebencian. Untuk waktu yang lama, rakyat berharap negara hadir untuk mencegah kehancuran Indonesia. Di sini yang sangat berperan besar dalam menghajar kelompok garis keras dengan tokoh utama Rizik Syihab ini adalah Presiden Jokowi. Hukum yang adil, yang salah, proses hukum sesuai dengan hukum yang setiap. Dan Jokowi tahu yang diincar adalah dirinya, kursi jabatannya sebagai presiden dan kasus Ahok dijadikan perantara. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih.
Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Husein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini. Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Husein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Husein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Husein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Husein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Husein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Pertengahan Mei 2017, Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka, sementara Rizik Syihab berstatus tersangka pada 29 Mei 2017. Saat itu Rizik Syihab belum bisa diperiksa karena sudah terbang ke Arab Saudi dan Polda Metro menerbitkan DPO. Selama imam besar FPI itu di Arab Saudi, pengacara Rizik Sugito Atmoparwiro mengatakan kliennya akan pulang ke Indonesia, namun Rizik meminta rekonsiliasi dengan pemerintah. Bahkan polisi sudah mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Mengingat pihak penyebar chat mesum itu sejauh ini tidak diketahui siapa. Pada Juni 2018, polisi membenarkan status SP3 kasus chat mesum Rizik Syihab. Polisi menyebut ada permintaan resmi dari pengacara untuk di SP3. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini memang tidak berarti proses hukum berakhir. Kalau ada bukti baru atau si penyebar chat mengakui perbuatannya, kasus ini bisa berlanjut lagi. Selain itu, kasus chat mesum dihentikan karena penyidik belum menemukan pengunggah percakapan. Penyidik mengatakan kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru. 29 Desember 2020, kasus chat mesum Rizik Syihab diperintahkan untuk dibuka lagi. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum pemohon Abi Febrianto. Ia berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan tersebut. Lagi pula, kalau chat mesum itu memang bukan percakapan Rizik dan Firza, kenapa Rizik harus takut? Jadi tidak ada alasan bagi Rizik untuk tidak pulang ke Indonesia. Satu-satunya alasan yang masuk di akal kalau dia tetap tidak mau pulang adalah karena dia takut perilaku seksnya terbongkar. Bayangkan aib yang akan menimpanya. Bayangkan betapa malunya umat Islam bila mengetahui bahwa imam besar mereka ternyata punya kualitas sedemikian rendah. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi, nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya. Ya, itu yang saya katakan dengan pencegahan keras, preventive strike.
semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Fadil kepada wartawan juga menyebut ormas ini kerap melakukan tindak pidana dan mengganggu investasi. Apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana, melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Kasus kayak kasus chatnya Habib Rizik itu kan masih dalam proses penyidikan lagi. Bukannya udah di stop, Pak? Masih proses penyidikan. Masih jalan terus. Masih jalan. Ingatkan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017? Isinya adalah percakapan seks yang vulgar, pemuatan foto-foto telanjang pihak perempuan yang sangat eksplisit. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Saya tidak ingin mengomentari sesuatu yang kedua ini kan dalam proses penyidikan. Biarkanlah nanti mekanisme criminal justice system berjalan. Biarkan nanti keadilan itu bisa diperoleh secara maksimal melalui jalur ini. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Kasus-kasus seperti pelecehan seksual yang tanpa saksi kemudian tidak divisum, ini kan akan menimbulkan sebuah perdebatan. Betul. Saya sih termasuk orang yang percaya bahwa itu benar-benar chat Rizik dan Firza. Menurut yang saya tahu, sejumlah ahli juga menyatakan chat-chat itu memang asli datang dari HP Rizik. Kami biasanya berusaha untuk seobjektif mungkin untuk mencari alat bukti